Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Abdillah Halatri, biasa dipanggil Aldi. Saya berasal dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1101621067. Pada kesempatan kali ini, semoga kita semua selalu diberi keadaan sehat walafiat. Dan juga pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan hasil analisis, pendapat, serta pandangan saya tentang kaitan antara pembentukan karakter, peradaban, faktor sosbudekopol atau sosial, budaya, ekonomi maupun politik, dan pemikiran-pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik atau maju di Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke hasil analisis saya mohon bila nanti ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Oke, lanjut. Nah, di sini kebutuhan untuk menggabungkan budaya dengan ekonomi politik bukanlah klaim yang sepenuhnya baru dan telah diakui dalam banyak konteks yang berbeda. Dalam beberapa disiplin akademis, terutama antropologi, geografi, dan sosiologi, serta dalam banyak situasi politik yang konkret, perhatian kita baru-baru ini tertuju pada dimensi budaya ekonomi, aspek ekonomi budaya, dan karakter politik keduanya. Perhatian ini mengingatkan kita bahwa masyarakat modern dan disiplin ilmu yang berusaha memahaminya telah didirikan tepat pada pemisahan retoris dari aspek-aspek kehidupan sosial ini. Untuk mempertahankan perbedaan yang hati-hati antara budaya, politik, dan ekonomi, upaya besar dikeluarkan untuk memurnikan masing-masing. Nah, dengan menekankan karakter budaya ekonomi, misalnya, pada saat yang sama, upaya ini terus-menerus digoyahkan dalam praktiknya. Misalnya, melalui penyebutan-penyebutan tema budaya, seperti nilai-nilai keluarga, etos kerja tertentu, atau norma, gender, untuk mendukung berbagai proyek politik ekonomi. Proses ini tidak hanya terjadi dalam debat akademis, politisi, maupun manajer bisnis. Nah, di setiap kegiatan pembelajaran, sosbudekopol harus mampu melingkupi realitas masyarakat tempat siswa hidup dalam kesehariannya. Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis sebagai salah satu dampak kemajuan revolusioner dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghadirkan teknologi tinggi dalam setiap aspek kehidupan manusia, terutama dalam jaringan informasi dan telekomunikasi yang cukup berkembang sangat pesat. Nah, dalam hal ini, informasi dan telekomunikasi membawa warna baru bagi hubungan manusia dan semua aspek kehidupan yang ada di dalamnya. Perkembangan sosbudekopol secara realistis dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi negara yang bersangkutan. Hal ini tidak terlepas dari sifat sosbudekopol yang menjadikan masyarakat dengan berbagai aktivitas sebagai objek kajian. Sosbudekopol atau sosial, budaya, ekonomi maupun politik menjadikan masyarakat dengan berbagai aktivitas sebagai objek yang dijadikan sebagai kajian formal dan material, yang menyebabkan sosbudekopol tidak dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, politik, dan budaya, serta perkembangan masyarakat tempat pendidikan diselenggarakan. Dalam hal ini, sudah menjadi hal yang lumrah bagi sosbudekopol untuk menjadikan masyarakat sebagai laboratoriumnya atau tempat penelitiannya. Nah, secara ontologis, pengembangan materi pembelajaran sosbudekopol atau sosial, budaya, ekonomi maupun politik berasal dari fakta, peristiwa, konsep, dan teori yang berkembang dari suatu masyarakat yang dipilah, diseleksi, direduksi, dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan sosbudekopol. Jadi, kita bisa lihat bahwa sosbudekopol itu konsep, teori, peristiwa, fakta itu dipilih, diseleksi, atau direduksi. Artinya, di sini kita dalam mengambil pembelajaran sosbudekopol itu tidak bisa sembarangan. Nah, sosbudekopol sebagai program pendidikan merupakan bentuk penyederhanaan adaptasi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang terorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Selanjutnya, analisis budaya dan sosial berasal dari sosial dan antropologi.
Dalam buku referensi Economy and Society, Max Weber menggambarkan sosiologi sebagai ilmu yang tujuannya adalah untuk memahami kegiatan sosial melalui interpretasi dengan maksud untuk menjelaskan rantai kausal untuk proses kegiatan tersebut serta dampaknya. Pada dasarnya, sosiologi mengkaji kelompok-kelompok yang merupakan masyarakat, proses interaksi antara kelompok-kelompok tersebut, dan efek dari interaksi tersebut pada bidang lain seperti ekonomi, hukum, dan pendidikan. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita mengkaji dasar sosiologi dengan mengkaji itu dari kelompok-kelompok yang merupakan masyarakat, itu tidak hanya sosiologi saja yang terjadi interaksi, tapi pada bidang lain seperti ekonomi, hukum, maupun pendidikan. Nah, selanjutnya antropologi mempelajari evolusi biologis dan budaya umat manusia serta mempertanyakan makna simbolis dalam perilaku sosial, baik itu ekonomi domestik atau ritualistik. Nah, dengan demikian dua disiplin ilmu acuan yang mempelajari peristiwa budaya dan sosial adalah antropologi dan sosiologi. Selanjutnya di bidang pembangunan. Sosiologi dan antropologi telah mendukung bidang pengembangan sebagai hasil kontribusi dari spesialis terkenal seperti Michael Kernia. Dia memupuk penerapan sosiologi dan antropologi pembangunan di Bank Dunia pada tahun 60-an. Dan sejak saat itu, banyak publikasinya menyoroti peran konstruktif yang dimainkan oleh ilmu-ilmu sosial dalam strategi pembangunan untuk melaksanakan dalam praktik dasar pemikiran, penelitian, peramalan, dan desain sosial ini. Sosiolog atau antropolog pembangunan memiliki atau berkontribusi pada penyimpanan pengetahuan profesional tentang organisasi sosial dan sistem budaya yang diperlukan untuk mendorong pembangunan dengan keuntungan yang lebih besar dan lebih sedikit kesulitan. Jadi dalam hal ini pembangunan itu dibangun dengan mempunyai tujuan agar keuntungan yang didapat itu lebih besar dengan mengandalkan kesulitan yang sedikit. Selanjutnya, dunia pertama untuk pembangunan sosial yang diadakan di Copenhagen pada bulan Maret 1995 masih menjadi titik acuan utama untuk analisis budaya dan sosial di bidang pembangunan. Jadi yang masih jadi titik utama adalah ketika pada KTT pertama di Copenhagen pada bulan Maret 1995. Demikian hasil analisis, pendapat, serta pandangan saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa berguna pada diri saya dan bisa menjadi penilaian untuk mata kuliah wawasan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dimaafkan lagi karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.